Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Eh, Konco-konco teman-teman sahabat-sahabat channel Solusi Umat dan begitu juga channel Memori Santri dimanapun Anda berada. Malam ini saya mempunyai kesempatan khusus bisa sowan ke dalamnya Gus Romdi. Terima kasih Gus telah diberi kesempatan Oke, untuk sama-sama. sowan ke sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gini Gus, tujuan maksud saya ke sini tadi Ya. eh, satu, saya ingin ziyadatul ilmi dengan Mm-mm. jenengan, istifadah dengan jenengan. Ini kan akhir-akhir ini ada peraturan dari pemerintah new Ya. normal itu loh Gus, Oke, yang dulunya PSBB sekarang jadi new normal. betul. Akhirnya punya imbas di berbagai lini ibadah, terutama yang saya tanyakan ini terkait himbauan dari lembaga Masjid Indonesia itu loh Gus, Ah, masjid itu kan mengeluarkan himbauan begini. Ada saya garis bawahi ada 2 poin. Yang pertama, karena keterbatasan tempat untuk melakukan sholat Jumat Gus, itu akhirnya diberi solusi. Ada 2 solusinya. Ya. Satu, silahkan dilakukan di beberapa titik. Mm-mm. Jadi misalnya satu desa ini, karena kalau masjid itu dipakai Jumatan dengan jarak Jaga 1 meter, ya. itu tidak cukup. Mm-mm. Akhirnya diberi solusi, silahkan dibuat Jumatan di berbagai tempat gitu Ya, Gus. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada solusi lagi, jadi dilakukan 2 gelombang. Mm-mm. Kalau memang tempatnya satu, Ya. jadi gelombang pertama Jumatan dulu, kemudian Jumatan lagi. Itu kalau menurut jenengan secara fikih itu gimana ini? Apakah bisa dilegalkan secara fikih? Monggo. Ya, ya, ya. Saya juga tahu selebaran atau edaran yang Ya, diterbitkan oleh DMI itu ya memang terkait itu. ya, 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 Artinya ketika musim pandemi ini sekarang kan diberlakukan new normal, ya, ya, yang betul, betul. sehingga masjid-masjid dan musola itu kemudian diaktifkan lagi dengan tetap menjalankan protokoler kesehatan, yaitu Ya, jaga betul. jarak, pakai masker, yang memang ini nanti ketika ini diberlakukan maka setidaknya ada dua polemik di Ya, dalam masalah ini. Satu, akan terjadi yang namanya ta'adudul jum'ah. ya, Ta'adudul jum'ah itu didirikan Jumatan ya beberapa. pelaksanakan Jumatan itu berada dalam beberapa Ya, titik. berarti. Ya, Padahal untuk pelaksanaan sholat Jumat untuk madhab Syafi'iyah ya, sebenarnya dalam masalah ini ta'adudul Jum'ah itu dalam keadaan normal itu tidak diperbolehkan. Syafi'iyah. Ya, untuk Ya, Syafi'iyah, sehingga ketidakbolehan berta'adud ini atau pelaksanaan Jumatan dalam beberapa titik ini ya, untuk madhab-madhab atau pendapat-pendapat mayoritas itu diperbolehkan, kecuali tidak diperbolehkan kecuali kalau terdapat dalam kondisi keterpaksaan atau udzur. Udzurnya itu ada 3, yaitu ya, pada saat sulit berkumpul. ya, Kenapa kok sulit berkumpul? Masjidnya tidak muat. ya, Kemudian yang kedua, ada sengketa antar kelompok sehingga mereka tidak bisa ngumpul ya, dalam satu tempat. Kemudian yang ketiga itu usrul ijtima atau sulit berkumpul dikarenakan jarak yang terlalu jauh. ya, ya, Sehingga dalam kondisi sekarang ini untuk konteks fikih madhab syafi'iyahnya, jika memang harus jaga jarak sehingga dengan jaga jarak masjid itu kemudian tidak mencukupi kapasitasnya, maka ya memang seharusnya dilakukan dalam beberapa titik, sehingga apa yang yang disampaikan di dalam edaran ini dari segi ta'adudul jum'ah ya. ini tidak ada masalah, sebetulnya sama sekali tidak ada Sebentar masalah. Gus, itu Ya, tadi kan masih kerangka Syafi'iyah kan Gus? ya. Coba tadi kan 3 alasan tadi, Mm-mm. nggak ada yang Saya rokok ya. ya silakan Gus. Oke.
Eh, tiga alasan tadi kan tidak ada yang seperti yang pertama kan usul ijtima atau sulit dikumpulkan. Kemudian ada husumah atau sengketa antara dua kelompok. Yang ketiga tadi apa Gus? Tidak Jarak terlalu jauh. jarak terlalu jauh. Itu kan nggak ada. Yang sekarang kan yang ada sebenarnya cukup. Cuma Ya. karena ada apa itu aturan jarak ini loh. Ya. Itu pakai dalilnya apa itu Gus? Coba. Jadi begini. Jadi memang itu nanti kondisi setiap daerah itu memang tidak bisa dipastikan. Ada satu daerah yang di situ sebetulnya kapasitas tempat masih mencukupi, Iya. tapi tetap untuk menghindari kerumunan akhirnya dipecah-pecah, artinya dibagi di beberapa titik. Iya. Kemudian satu daerah lain mungkin ya karena harus jaga jarak sehingga ndak muat kapasitasnya, sehingga butuh untuk dilaksanakan di beberapa titik. Dalam sisi yang ini kan boleh-boleh saja. Iya. Cuman untuk masjid yang sebetulnya cukup bagaimana? Ini maka perlu solusi. Solusinya adalah mengikuti pendapat yang memperbolehkan ta'adudul Jum'ah. Pendapat ini disampaikan oleh Syekh Ismail Zain. Ini di dalam kitab Fatwa Ismail Zain, di sana tepatnya pada halaman 83 disebutkan keterangan terkait masalah ini. Perlu dibacakan enggak? Teks intinya gimana Ya. Gus? Dari Ini tapi Fatwa masih dalam laptop Ismail ini, enggak apa-apa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ini para pemirsa disimak ya. Ya, ini dari Qurratul Ain bi Fatawi Syekh Ismail Zain. Syafi'iyah ini Ya, Gus. Syafi'iyah kontemporer ini. Oh iya. Ini tepatnya pada Sohifah 83. Mas'alatun maqaulukum fi ta'addudil jum'ah fi baladin wahidatin au qaryatin wahidatin ma'a tahaqqukil adat al-mu'tabar fi kulli masjidin min masajidiha. Ya. Yang artinya adalah ada permasalahan di mana satu daerah terdapat beberapa titik pelaksanaan sholat Jumat, sementara jumlah masing-masing titik itu telah memenuhi syarat. Ya, satu ini poinnya telah memenuhi syarat, maksudnya 40 orang. 40 orang. Lah, kemudian fahal tasihu Jumatul Jami, ini boleh hendak melakukan Jumatan dan sah apa tidak semuanya ya. Ternyata jawaban beliau adalah amma mas'alatu ta'adudil jum'ah fadzohir jawazu dzalika mutlaqon. Jadi jawaz boleh secara mutlak, ndak harus ada catatan apa-apa, ndak harus usrul ijtima, ndak harus apa tadi itu ada sulit berkumpul, khusumah, permusuhan, kemudian ndak tempatnya muat, memang ya. sempit ya. Itu ndak harus itu, boleh secara mutlak. Ya Gus ya. Ya, Syafi'iyah. Dan syaratnya hanya satu, bisarti Allah yang kuso ada dukulin an arba'ina rojulan, tapi masing-masing itu tidak boleh kurang dari 40 orang. Iya. Lah kalau kurang di Syafi'iyah memang ada syarat 40 orang jamaah itu ya Gus ya. Ya, untuk pendapat mayoritas sebenarnya kalau kita lebih kaji mendalam masih banyak pendapat mengenai jumlah jamaah dalam pelaksanaan sholat Jumat ini. Yang sehingga begini, jadi misalkan ya nanti ada pelaksanaan Jumatan itu dilakukan di beberapa titik, itu ketika jumlah jamaahnya kurang dari ini yang saya tanyakan yang kedua ini gimana Gus kalau perlu nanti solusi nanti tadi kan sudah legal syar'i untuk yang beberapa tempat ya, kemudian ada masalah lagi tadi nanti ketika sudah beberapa tempat ternyata yang misalnya kloter kedua tidak sampai 40 cuma 20 misalnya itu gimana Gus? Ada solusi lagi mungkin? Ya, itu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang memperbolehkan pelaksanaan sholat Jumat dengan minimal 4 orang termasuk imam. Jadi imam makmumnya 3 itu sudah sah-sah saja, apalagi kalau 10, 12 dan seterusnya. Itu begitu. Itu ada referensinya ada karena kita itu bicaranya harus berdasarkan referensi yang teman-teman ini kita dengarkan kedua hujah beliau. Jadi tadi itu ya sebentar ini ada yang
sikap Syekh Ismail bagaimana dengan pendapat yang tidak boleh ta'addud itu? Yang tidak boleh tadi itu yang, ya. tolong. Beliau mengatakan begini, wal qaul bi adamil jawas illa inda ta'adzuril ijtima' fi makanin wahidin laisa alaihi dalilun sorihun wala ma yakrubu minasori. Jadi Gitu ya. artinya pendapat yang mengatakan tidak boleh beberapa titik pelaksanaan sholat Jumat kecuali ketika sulit berkumpul itu sebetulnya tidak ada dalilnya itu. Ini bos, ini sekedar informasi aja bos. Eh, Banyak loh bos ustadz-ustadz yang menanggapi ini tidak mengesahkan himbauan itu karena ada syarat yang prasyarat yang belum terpenuhi. Ya, Katanya beliau ustadz-ustadz ya itu termasuk teman-teman kita juga bos, ya, mengatakan bahwa oh ini dalilnya jelas, ini dalil bahwa sholat Jumat itu tidak boleh dilakukan dalam dua tempat, ini katanya jelas. Itu ternyata oleh Fatawi Ismail Jan tadi dikatakan tidak ada dalil. ya gitu. tidak ada dalil. Banyak pendapat mengatakan seperti itu. Cuman kalau kita bicara dalil itu sebetulnya tidak ada dalilnya. Dalil hadis atau apa, kias atau apa, tidak ada. Kemudian terkait masalah jumlah jamaah ini tadi ya. Itu ternyata pendapatnya Imam Syafi'i di Qaul Qadim. Ya, Qaul Qadim ketika masih di Baghdad. Jadi di Qaul Qadim itu sebetulnya ada 3 pendapat Imam Syafi'i. Ini sebagaimana diterangkan dalam kitab Sulukul Jaddah fi Risalatil Jum'ah. Ini karangannya ulama Nusantara loh ini. Syekh Nawawi Al-Bantani. Sudah punya apa belum kitabnya? Belum. Saya punya, nanti saya kasih ya. Terima kasih. Oleh-oleh Gus ya? Untuk oleh-oleh tadi. Jadi begini, pendapat Imam Syafi'i di Qaul Qadim itu jumlah jamaah sholat Jumat 4 orang termasuk imam. Kemudian yang kedua adalah 12 orang. Dan yang ketiga adalah 41. Ini di Qaul Qadim. Dan di Sulukul Jadah itu dikatakan begini. Ini yang ditarjah oleh Imam Suyuti dan imam-imam atau ulama-ulama Syafi'iyah. Ini yang 4. Di Sulukul Jadah halaman 15 sampai 16 itu begini. Saya bacakan. Wa rajaha al-qaul al-qadim aidon min ashabina Abu Bakar Ibnul Munzir An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab thumma qala yakni As-Suyuti fi akhiri kitabihi khatimatun hasanatun anna tarjihana hadzal qaul alladzi jawazal jum'ah bi arba'atin aula min tarjihil mutaakhirin jawaza ta'addudil jum'ah. Jadi maksudnya adalah pentarjihan, pengunggulan pendapat Imam Syafi'i yang memperbolehkan sholat Jumat dengan 4 orang. Ini lebih kuat dan lebih utama. Saya pernah dengar Ustadz itu bilang begini. Kalau Imam Syafi'i itu kan ada 2 qaul. Ada qaul qadim dan qaul jadid. Ini tadi kata jenengan qaul qadim ini gimana status qaul qadim itu? Apa bisa dipakai ini? Ini gimana? Jadi begini. Jadi memang Imam Syafi'i itu ada 2 ya, ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Pendapat baru dan pendapat lama itu mayoritas adalah yang dipakai adalah pendapat baru atau qaul jadid. Hanya dalam beberapa permasalahan. Yang diantaranya adalah permasalahan qaul qadim yang ditarjih oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Itu boleh dipakai. Jadi ashabul wujuh kalau sudah ditarjih oleh ashabul wujuh menjadi boleh begitu. Menjadi boleh, termasuk adalah pelaksanaan sholat Jumat dengan 4 orang. Sehingga kalau kita kembali pada edaran dari DMI ini, anjuran untuk melakukan sholat di beberapa titik, kemudian potensi kurangnya jamaah dari 40 sebetulnya sudah selesai. Satu, mengikuti pendapat yang mengatakan boleh ta'addud. Yang kedua, mengikuti pendapat yang mengatakan sholat Jumat boleh minimal 4 orang. Begitu. Yang sehingga edaran itu kalau melihat kajian ini sebetulnya tidak ada masalah. Sedangkan masalah apa tadi itu 2 gelombang, manakala di pemukiman padat itu seperti apa? Itu ya sama dengan beberapa titik. Intinya kan jangan ada 2 Jumatan
di satu daerah kecuali menurut pendapat yang memperbolehkan begitu. Ini semuanya dalam kerangka Syafi'iyah ya. Ya, betul. Karena kan kita semua mayoritas hampir mengikuti madhab Syafi'i. Nggih. Maka kalau nanti koridornya ini masih Syafi'i kan ya masih aman-aman. Ya, aman-aman saja, enggak Iya, perlu butuh penyesuaian antar madhab. Saya kira terima kasih sekali Bos penjelasannya. Saya banyak istifadah dengan ilmu. Teman-teman, sahabat-sahabat channel Memori Santri, ini dengan Gus Romzi ini adalah ketua lembaga Bahsul Masail PC Kabupaten Kota Blitar. Ini tidak kemen-kemen, ini ilmunya Bukan hoax. daging semua, ini tidak ada yang kaleng-kaleng. Maka oleh itu ikuti terus kajian ini, simak terus, jangan lupa tonton terus, subscribe, dan selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasannya, ya, mungkin nanti sama-sama bisa manfaat dengan yang lain. Amin, amin, amin. Insya Allah saya share kemana-mana. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi